Sebenarnya pola konten lah kalau ini. Konten tu lah pola gua. Ini lampai kali lo tayang seminggu. Ayah main payah. Nombor bini kan ada lah ya. Bro video lah pada hari kau nak lah. Tampil di itu ya orang ya. Ya Bosan lah subscriber awak itu. Yang paling tinggi kan si Boy. Cumanya sibuk babini. Sejak awak bini kan apa ya? Agak payah ya. Payah buat konten kalau malam hari kok. Pola kali buat. Kalau ini sih jadi dapat tak di Google Trend? Bukan mantap ini kan. Ada dikirim di grup di Deka tadi mah. Awak saya lihat di konten di Google Trend lo nak. Nah, ya itu bisa ya teman. Saipul Jamil. Saipul Jamil lah bebas. Satu jamnya bebas itu trending gini. Trending gini. Harus yang trending sih Pak, itu yang trending. Hah? Maksudnya kalau masalah saya dulu kan biasanya enggak. Ini kalau ini semua bahasa mau di report biasanya. Tapi kan viral. Sekali lah petang gua ambil video corona mah. 30 hari viral. Ya, viralnya kan ada substansi Bang Sepu Jamil itu gimana? Substansi sama. Tapi kok kasusnya cabul. Konten biasa kalau ada cabul kok tinggi. Tapi biasanya kan ada di report bahas-bahas masalah sosial. Itu kan masalah Sepu Jamil. Nah, ada pembahasannya sih kok. Saipul Jamil di boykot di TV. Boykot di TV. Berarti Saiful Jamil kok berpengaruh akan ditapikan untuk memunculkan masalah sosial baru. Mungkin itu mah kok di boykot begitu. Itu alasannya Bang di dalam beritanya. Alasan di boykot apa? Alasannya Giko, menurut kompas.com sudah lebih dari 200.000 orang tanda tangani petisi boykot Saipul Jamil. Baru keluar penjara kan boykot itu. Alasannya, korban masih berjuang untuk bisa mengatasi traumanya. Jangan biarkan mantan narapidana pencabulan anak usia dini atau pedofilia masih berlalu lalang dengan bahagia di dunia hiburan. Sementara korban masih merasa trauma. Demikian salah satu isi keterangan petisi yang dibuat di laman change.org oleh Let's Talk dan Enjoy. Jadi Saiful Jamil itu pernah melakukan tindak pencabulan, lalu ditahan, lalu akhirnya rapih, yang kembali ke TV. Ya, Lalu orang protes karena korban itu masih trauma. trauma. Itu masalah. Wajar lah itu. Jadi orang menuntut Pak Jako Saiful Jamil itu nak boleh muncul di TV. Ya, Jangan biarkan pedofil ini Ya, muncul di TV. Pelaku pedofil muncul di TV wajar lah. Apa salahnya? Kau buang cak je politik tu. Kau buangnya jo. nah kalau seandainya Saipul Jamil narapidana pencabulan anak itu bisa berlalu lalang, bahkan kalau seandainya itu anggota dewan. Itulah yang aneh, maksudnya lawak maksudnya. Boleh maksudnya lah. Masukkanlah katakanlah ada orang ini mantan narapidana pencabulan anak lalu jadi caleg, boleh enggak? Ya sebenarnya di undang-undang boleh ya. Ya salah kok di TV tak boleh ya? Undang-undang kan boleh setelah beliau melakukan habis masa hukuman yang berat itu ya Bang. Menjalani hukuman Menjalani itu. hukumannya. Tapi kalau kasus Saiful Jamil kok dia malah diboykot dari TV karena kasus-kasusnya yang pencabulan segala macam ya kan, apa sih kasus sebelumnya Bang? Nggak salah pencabulan sih nak. Ya ada beberapa Ada kasus. beberapa kasus kan. Jadi sampai 5 tahunnya di penjara. Masa hukumannya lah Habis. Ini bebas. Karena ini artis sebelumnya, Ya. akhirnya bebas. Ini kembali berprofesi sebagai artis dan muncul ke TV. Iya. Kira ada hubungan di politik tuh. Karena anggota DPR lah bahas konten nak.
Iya. Saiful Jamil bisa bebas Dan kembali ke profesinya Nah, semula. Iya. anggota DPR pula menjalani hukuman, tiba-tiba bisa lo mencalek. Taruhlah sebelumnya seorang politikus Ah. tersandung masalah pidana, Iya. dia ditangkap. Menjalani masa hukuman, Setelah menjadi masa hukuman, kembali ke pekerjaannya sebagai politikus. Dan kebetulan waktu itu ada pilkada, ada pilpres di situ dan ini daftar dan lolos. Saiful Jamil kena boykot namanya. kena kotnya. Saiful Jamil kok suara rakyat mungkin Pak. Ah. Kalau masalah mantan caleg, mantan politisi yang pernah kena kriminalisasi, kemudian setelah habis masa hukumannya dia kembali, itu seharusnya suara undang-undang nak. Nah itu kontennya banyak. Hah? Itu kontennya yang awak buat isu banyak seorang politikus yang tersandung kasus kriminal lalu setelah ia menghabiskan masa tahanannya kembali menjadi politikus dan mencalon misal untuk jadi kepala daerah dan jadi DPR legislatif dan ini lolos. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Tapi kenyataannya apa? Nggak dibolehkan kasus-kasus yang pernah Ya macam. awalnya sih sebenarnya ada semacam rancangan. Kalau untuk anggota dewan itu boleh saja. Oh, ada syaratnya. Terkecuali dengan ada 3 masalah. Ah. Yang pertama itu korupsi. Ada 3 hukuman kok, 3 kasus dan itu nak boleh mencalek dah. Yang pertama itu seksual pada anak, lalu narkoba, lalu koruptor. Kalau koruptor tidak percaya buat dari isu adu itu. Bisa jadi. Jadi ada nak pas pileg petang tuh orang yang pernah tersandung 3 kasus pidana kok mencalon dan yang Lolos. menang dan yang kedua. Nah, kalau rujukannya ternyata sebenarnya boleh, kemudian boleh ya. Kenapa? Karena di dalam prosesnya inyolah melewati hukumannya dan berarti inyo ya kan? Misalnya korupsi itu Ya. kan hukum. Kalau lah bebas, berarti yang kalah ala melewati masa hukuman. Kau di sana loh. Tapi ada masalah, bahkan ada 3 kasus kosongnya, bahkan misalnya yang pernah melakukan pembunuhan, taruhlah pembunuhan, itu perjudian atau kasus-kasus pidana lainnya kan banyak tuh kasus pidana. Mas berupa fatal tuh. Ya. Pidana Tetapi yang di Yapunya kan 3 kok. Ya, ya, ya. Tindakan seksual pada anak, narkoba dan korupsi. Baik 3 nya, bahkan ada tindak pidana lain lo tetap dibiarkan ya, sedangkan 3 kok enggak. Bisa lah jadi konten lah. Bisa di konten di sana. Iya. Itu telepon DKT ya lah di mana? Iya. Yang penting tuh ini dulu coba cari ada enggak data-data calon ada enggak? Nah, ini yang harus cari itu ada enggak kira-kira data-data anggota dewan tuh yang pernah tersandung 3 kasus kok dan ini Dan ikut Calon caleg dan caleg kemudian duduk loh. punya juga itu ada masalah gitu enggak? Iya. Kemudian kenapa kok 3 kasus itunya yang jadi penghalang orang untuk ikut untuk terlibat lagi di politik? Tadi itu tuh ala buliahnya juga tuh enggak tuh? MA memutuskan boleh ya? Dulu ya. MA memutuskan boleh lah teman tuh. Sorry dah. Videonya. Tapi nak salah boleh ya? Buliah. Apa Karena ini lah. Mahkamah Agung bolehkan ex koruptor menjadi Iya, caleg. betul. Tuh. Mantan koruptor jadi tet. Politisi partai tet. Jadi seorang anggota dewan kok boleh melakukan boleh memiliki catatan kriminal sebelumnya ya. Korupsi, narkoba, seksual terhadap anak. Iya. Tapi yang ini tadi kan Saiful Jamil. Seksual lo mah. Selalu mah. Ya. Tapi dicekal waktu muncul di televisi kan. Padahal sebelumnya ini artis. Iya. Artis. Banyak anggota DPR. Emang Karajonya masuk TV. Alah. Bang, bang. Bro, Bang. Bang. Alah. Terus bang. Aduh, kau bang. Sudah. Sudah, Bang. Apa bang? Jadi apa ya? Yang viral kini Bang, Saiful Jamil.
Apa lu Saiful Jamil? Coba tele. Saiful Jamil ada apa? Tidak. Oh, cari perbandingannya kan dengan politisi awak yang lah bebas dari penjara menjadi hukuman. Jadi Saiful Jamil itu sama aja politisi gitu. Mirip-mirip lah kasusnya. Ini idenya kayak gitu. Saiful Jamil itu awalnya kan nyetis dulu. Jadi Ya. kerjanya kan menculik atau menculik entertainment. Lalu dia tersambil kasus pelecehan terhadap anak. Dan ini adalah melewati masa hukumannya. Ya. Ketika dilepaskannya balik ke TV kali ya. Tapi perlu diingat awak membahas politik. Ya. Nah, itu apa hubungannya Saiful Jamil tuh? Iko bang, kan Saiful Jamil itu kasus pencabulan dan orang beramai-ramai main boykotnya di TV. Dan memboikotnya kok siapa rame-rame yo? Masyarakat memboikotnya. Masyarakat awak Masalahnya kan kok mantan-mantan koruptor yang Dipilih aja di masyarakat. nah itu bisa dipilih masyarakat Saiful Jamil malah diboikot. Kau suara lain suara rakyat atau suara usia gini? Masa awak nggak membela Saiful Jamil gini ya? Awak berangkit dari kasus Berangkat dari kasusnya. Kalau ini melakukan tindakan seksual kepada anak ini salah cuma dan masyarakat Masa pun jabatan. nggak akan menerima apa Iya, yang menerima. dilakukan. Banyak bersalah cuma. Jadi masalah koruptor misalnya Pak, setelah habis masa hukuman tadi waktu itu ya. Misalnya seorang politisi itu terkena tersandung suatu tindak pidana lah. Lalu dia masuk penjara dan menghabiskan waktu di penjara dan menghabiskan masa hukumannya setelahnya bebas. Ini kembali ke dunia politik ya. Dan ketika ada pemilihan ini mencalon dan ini terpilih itu benar itu enggak? dan kasusnya sama aja di Saiful Jamil pelecehan anak Masalahnya itu seksual ada orang yang lah. memboikot jadi Makin kalau lama. mungkin coba piti tuh mah. Saiful Jamil ada bitil ya. Jadi memang nana laba kasus-kasus mode itu tuh kau dapat ya tidak dipilih ya, walaupun pitinya sakambui. Iya. Walaupun nyo kau bagi piti kawa. Nana tertangkuk dengan kasus korupsi, dengan kasus narkoba dan kasus pencabulan sama je Saiful Jamil, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kau dapat jangan terpilih. Kondak masyarakat samo jo memilih parangai Saiful Jamil. Tapi Alah teman, pado itu dibahas awak acak bahas. Bupati jo ketua DPRD Solo aku kira kau baca kak. Dah habis-habis itu dah. Baca kak Taruze. Lah itu saya awak bahas dan minggu kini Bupati jo ketua DPRD Solo tiada maaf bagimu kerja ketua DPRD Solo. Rasa awak lebih menarik itu dibahas pada Saiful Jamil dan KD Boykot. Nah, jadi Patra masukkan. Tulis lah apa. Habis itu kita rasa para lujo membahas tentang dua berita. Pak Mayeldi Pak Mayeldi ajudan gubernur Pak Sabi sorry ajudan gubernur melarang wartawan bertanya tentang sure tentang moto dinas. Anak boleh dilarang dong. Itulah dulu yang melaporkan LBH Pers dan apa tuh yang Aji melaporkan orang-orangnya Mayeldi. Nah, jadi itu bahas apa ada. Cik lain mungkin perlu awak bahas tentang Senin besok kan orang mulai sekolah di Padang. Konon kabarnya adalah persiapan lah mulai vaksin. Bahas status pandemi kok. Apakah mungkin pandemi kok alah menjadi endemik saja? Isu-isunya seperti itu dan apa argumentasinya nya menjadi endemik. Anca itu bahas deh. Aduh galak-galak. Wah, di politik kok namanya awak mah. Lah, politik kok awak galak-galakan sih lah. Ya. Cak galak bos Patra tuh cak. Masa mulu galak.